Tahu nggak warna biru tua pada seragam SMP dipilih karena apa? Itu artinya melambangkan kepercayaan diri dan karakter mandiri. Pada tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Selain itu, mereka juga dilatih untuk menjadi mandiri, nggak kayak anak kecil lagi. Pelajar SMP didorong untuk tidak lagi bergantung pada orang tua, alias nggak boleh manja. Di video kali ini, aku akan bahas tentang perkembangan sosial emosional pada remaja SMP. Nah, pada masa SMP, masa ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Di fase ini bukan hanya fisik yang berubah, tetapi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan cara kita mengelola perasaan. Nah, perkembangan sosial dan emosional ini sangat penting karena akan memengaruhi kepribadian, hubungan pertemanan, bahkan masa depan kita. Pertama, kita pahami dulu apa itu perkembangan emosional dan sosial. Perkembangan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi seperti marah, sedih, senang, atau kecewa. Pengertian emosi menurut Sunarto Agung 2006 adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Sarlito 1982 berpandangan bahwa emosi merupakan warna afektif yang lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Jadi, dari dua pengertian tersebut, kita dapat mengambil poin penting terkait dengan emosi. Yang pertama, emosi mengangkut perubahan fisik dan mental. Yang kedua, emosi berwujud tingkah laku. Yang ketiga, emosi menyertai perubahan sehari-hari. Karakteristik remaja awal, remaja SMP. Ciri-ciri pada masa remaja ini diantaranya A. Perilaku yang kurang menentu. Muncul karena perilaku seperti anak-anak, namun pada saat lainnya dituntut berperilaku sebagai orang yang sudah dewasa. Hal itulah yang membuat remaja berperilaku yang kurang menentu. B. Cenderung emosional. Segala jenis emosi ada pada remaja awal. Rasa marah, takut, cemas, rasa ingin tahu, iri hati, sedih, kasih sayang, dan lain-lain. C. Ketidakstabilan. Akibat dari perasaan yang tidak pasti mengenai dirinya, kesedihan bisa tiba-tiba berganti gembira, percaya diri bisa berganti ragu-ragu. D. Masalah yang banyak dan sulit diselesaikan. Yang pertama, masalah keadaan fisik. Remaja banyak tidak bersyukur pada keadaan fisiknya, terpengaruh oleh idola dan perkataan orang lain. Yang kedua, masalah kebebasan. Di sini, remaja ingin bebas, ingin berpenampilan dengan apa yang dia mau dan apa yang digemari. Yang ketiga, masalah nilai dan norma. Di sini, remaja itu bisa mengertikan benar dan salah dirinya sendiri, sehingga tidak ingin mendengarkan perkataan orang lain dan biasa terjadi perdebatan. Yang keempat, masalah hubungan dengan lawan jenis. Di sini, remaja sangat senang apabila kita berbicara tentang lawan jenis. Kelima, masalah hubungan dengan masyarakat. Remaja SMP itu lebih baik berkawan dengan teman sebayanya daripada yang lebih tua atau yang lebih dewasa. Jadi, dalam hubungan masyarakat itu, dia bermasalah. Yang keenam, masalah cita-cita. Ketika SMP, ingin menentukan masa depannya sendiri, apakah mau jadi polisi, apa mau jadi guru, dan lainnya. Tapi ujung-ujungnya orang tuanya pula yang menentukan. Yang ketujuh, masalah kemampuan. Remaja harus memiliki rasa mampu dengan penuh dukungan, penerimaan pandangan positif, pengertian, kepercayaan, dan penghargaan, serta yang lain-lain. E. Masa pencarian identitas diri. Remaja awal mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa dirinya, apakah masih anak-anak ataukah sudah menjadi bagian orang dewasa, dan sebagainya. Masa tidak realistis.
Hal itu karena mereka melihat diri dengan orang lain sebagaimana ia inginkan, bukan sebagaimana adanya, terutama dalam cita-cita dan harapan. G. Masa kritis, masa berkembangnya kemampuan kognitif atau berpikir abstrak. Mereka dapat membayangkan logika formal, membandingkan informasi yang satu dengan yang lain. Mereka mulai berpikir lebih dalam, tidak percaya begitu saja atas jawaban yang diperoleh. Perkembangan sosial pada masa remaja adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Perkembangan sosial dilakukan dalam 3 lingkungan. Pertama, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi antara anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Dapat juga dimaknai sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku, serta meleburkan diri dalam bergaul dan bersosialisasi dengan bijak, dan internalisasi ketaatan akan norma yang berlaku patut dijadikan bekal pada anak dalam proses perkembangan sosial. Beberapa ciri perkembangan sosial remaja SMP. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial. Hubungan sosial dalam usia remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas. Jaringan sosial yang dimaksud meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya, hubungan dalam pertemanan sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga, mengalami krisis. Dalam perkembangan sosial remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada dirinya. Istilah krisis ini menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan. Cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangan yang akan datang. Pada masa remaja, krisis yang terjadi disebut sebagai krisis antara identitas versus kekaburan identitas. Krisis ini menunjukkan perjuangan untuk memperoleh keseimbangan, mengembangkan identitas individu, memperoleh peran tentang siapa saya, apa yang akan dan harus saya lakukan, dan bagaimana caranya. Jika remaja berhasil mengatasi krisis ini, maka ia akan dengan mudah membagi dirinya dengan orang lain dan mampu menyesuaikan dirinya. Dan pada akhirnya, dia akan dapat bebas menjalin hubungan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas asli dari dirinya sendiri. Sebaliknya, jika remaja gagal mengatasi krisis tersebut, ia akan menjadi tidak yakin tentang dirinya sehingga akan terpisah dari hubungan sosial. Selain dari semua itu, peran lingkungan juga sangat penting. Perkembangan sosial emosional remaja tidak terjadi sendiri, tapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan perhatian. Guru juga berperan dalam membimbing dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Teman sebaya juga sangat berpengaruh karena pada masa ini remaja lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman. Jika lingkungan positif, maka perkembangan sosial emosional remaja juga akan berjalan dengan baik. Kesimpulannya, perkembangan emosi dan perkembangan sosial adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makna ini, anak diupayakan pembekalan sikap peka terhadap lingkungan. Bagaimana dalam berinteraksi, anak diberi pemahaman bahwa setiap orang berbeda-beda dan mempunyai kesamaan. Oleh karenanya, kesamaan disikapi sebagai anugerah, pun begitu dengan perbedaan disikapi sebagai nikmat keragaman dari Sang Pencipta, sehingga kematangan emosi dan sosial akan sangat mempengaruhi cara interaksi anak dalam menanggapi setiap problematika yang dihadapinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa masa SMP adalah fase penting dalam perkembangan sosial dan emosional. Remaja mulai belajar membangun hubungan sosial, mencari jati diri, dan mengelola emosi mereka. Walaupun sering terjadi konflik atau perubahan emosi, itu adalah bagian dari proses menuju kedewasaan. Semoga dengan memahami hal ini, kita bisa lebih mengerti diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi penjelasan dari aku mengenai perkembangan sosial emosional anak remaja SMP
usia 12-15 tahun. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menonton.